wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngereng sebelum tengaula sedikit untuk ngisi tentang hari santri. Monggo bersama-sama untuk mengenang satu karya yang diciptakan oleh salah satu muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Satu syair tentang nasionalisme yang beliau ciptakan sekitar tahun 1911, yaitu syair Subhanul Waton. Monggo bareng-bareng kita melantunkan syair Subhanul Waton dengan hitungan 3 mulai. 3, 2, 1. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu man yatika yawman qami hayyal qawimama, kullu man yatika yawman qami hayyal qawimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Terima kasih semuanya. Siapa kita? Siapa kita? NU. Akidah kita? Akidah kita Aswaja. NKRI Harga mati. Pancasila Nusantara milik kita, yang lain ngontrak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alamat Lailatul Ijtima yang paling barokah. Paling barokah dan insya Allah paling lama. Tidak akan berhenti kalau tidak hujan berhenti saya ini. Ini barokahnya Desa Kacongan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
syukur alhamdulillah dan kula sareng ajunan diibaringi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong langkung nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini tidak akan terwujud di hati kita, di dada kita, pada diri kita kalau tidak ada rahmat yang paling besar, nikmat yang paling besar, yaitu terutusnya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Naik saja, naik. Panitia ranting kacongan neka siap kopi banyak neka. Walana hujan neka. Kudu banyak kopi neka walana. Nomor 2, nikmat di mana kita dilahirkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bumi Nusantara, bumi kita tercinta, tanah air tercinta, yakni Indonesia. Ini adalah salah satu kenikmatan dari beberapa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, khususnya bangsa Indonesia, khususnya juga Cakanca Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini adalah sebuah nikmat yang besar, nikmat seraja, nikmat yang harus kita syukuri semua. Ditakdir oleh Allah kita hidup di Indonesia, ditakdir oleh Allah kita makan minum di bumi Indonesia, sekolah belajar di bumi Indonesia, besar di bumi Indonesia, dan insya Allah kita akan meninggal juga di bumi Indonesia. Maka ini tidak boleh kita pungkiri, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita kufuri, karena kenikmatan ini sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan semua umat manusia yang ada di Indonesia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara kenikmatan yang sekarang ini, yaitu nikmat hidup di Indonesia ini, maka dan kaula enggak salah satu pepatah atau kaidah yang ini, kaidah ini akan menjadi secara pribadi menjadi peneguh, menjadi pengingat dalam diri saya sendiri agar saya pribadi tidak boleh melepaskan dan mengingkari bumi Indonesia dengan segala bentuk dan keunikannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yaitu yang sering saya katakan di beberapa kesempatan, la yajuzu tarkul muhaqqaq li ajlil mauhum. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang sudah nyata karena semata-mata sesuatu yang masih diduga-duga, tidak tentu dan tidak pasti antara putih dan hitamnya, tidak tentu dan tidak pasti antara baik dan tidaknya. Tetapi sesuatu yang nyata al-muhaqqaq ini yaitu bumi Nusantara, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini semua adalah hal-hal yang bersifat muhaqqaq, yang nyata, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya.
pilar-pilar yang ada di Indonesia ini yang dulu namanya Nusantara harus kita rawat, harus kita jaga dengan baik. Kalau Indonesia punya 4 pilar, yaitu NKRI harga mati, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar. Maka Jam'iyah Nahdlatul Ulama pun punya 4. Kalau kita lihat, 1 apa? 1 apa Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dipunya? Mabadi' khairu ummah. Kemudian konun asasi, muqaddimah konun asasi. Kemudian ada yang ditulis oleh Hadratus Syekh juga, yaitu arba'ina hadisan tata'allaku bimabadi'i jam'iyatin Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya kita sebagai orang Indonesia, wabil khusus sebagai orang NU, maka harus memahami 4 dasar ini. 4 dasar sebagai pedoman hidup di Indonesia, yaitu NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila. Sebagai orang NU ya harus mengetahui dan memahami dan mengamalkan yang 4 ini, yaitu konun asasi, kemudian mabadi' khairu ummah, kemudian arba'ina hadisan tata'alaku bimabadi'i jam'iyati Nahdlatul Ulama. Maka 4-4-nya ini yang harus kita padukan. Karena pada dasarnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak ada bersinggungan, tidak ada pertentangan dengan berdirinya bangsa Indonesia ini. Ya kan jelas. Makanya dan gue gelek ngomong la yajuzu tarkul muhaqqaq li ajlil mauhum. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang nyata, yaitu Indonesia dengan segala kekurangannya. Daunnya Kiai Zulfa, daunnya para kiai-kiai yang lain juga mengatakan sebegitu. Indonesia tidak sempurna, tetapi ini sebuah kenikmatan yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa yang di dalamnya juga ada para ulama. Karena dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan, antara Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan bangsa ini tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya kalau saya mengibaratkan seperti halnya dengan agama dan kekuasaan. Agama butuh kekuasaan, kekuasaan butuh agama. Agama sebagai pondasi, kekuasaan atau negara sebagai penjaga. Dua mata uang yang sama ini tidak boleh dipisahkan. Satu, tanpa agama negara akan buta, membabi buta, sakarepe dhewe sorombenan. Tetapi agama, apapun bentuk agama itu, sebagus apapun ajaran-ajaran agama itu, kalau tidak ada negara hancur. Kalau tidak ada nasionalisme bubar. Kalau tidak ada kekuatan pemerintahan hancur. Makanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, siapa yang meninggalkan 5 hal akan rugi 5 hal. Siapa yang menghina 5 kelompok manusia ini, maka dia akan rugi 5 hal. 1, man ahanal ulama khasiraddin. Pasera orang yang menghina ulama, dia pasti rugi dalam persoalan agama. Karena otoritas agama itu ada di tangan para ulama. Ulama tentu yang dimaksud di sini yang punya sanad nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan umpamana nyale ulama, nyale kiai, ada madrasah, masjid, musola yang ngajari kita ngaji-ngaji dulu adalah para ustadz, santrinya para ulama. Orang tidak bisa belajar wudhu, orang tidak bisa belajar ngaji, orang tidak bisa belajar baca Quran, orang tidak bisa belajar sholat, orang tidak bisa belajar zakat, tidak tahu tentang puasa dan lain sebagainya, muamalah yang benar, jual beli yang benar, kalau tidak ada ulama. Enggak jelas.
Maka pasera orang, siapapun orangnya kalau dia menghina ulama, meremehkan ulama, nyale ulama, menghindar dari ulama, dipastikan dia akan rugi tentang agama. Coba sampai jauh-jauh dari ulama, tak ndak ulama, asemak ke pengusaha dok, tak tahu cara nak bojong, tak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya wudhu dan lain sebagainya. Hal itu jelas. Karena satu-satunya otoritas agama yang tahu agama adalah ulama. Apalagi didahulukan al ulama warasatul anbiya. Kan jelas sanadnya. Allah menurunkan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya santri namanya para sahabat. Sahabat punya santri tabi'in. Tabi'in punya santri tabi'in sampai al ulama, sampai para kiai dan para ulama. Maka siapapun orangnya, kalau mengingkari ulama, kalau nyale ulama, menghina ulama, meremehkan ulama dengan segala kelebihan ulama dan kekurangan ulama, maka dia dipastikan tidak tahu tentang agama, tidak tahu tentang agama, lebih-lebih tidak tahu tentang akidah. Ini yang akan menjadi parah. Ini akan menjadi fatal dalam kehidupan kita, karena kehidupan beragama kita didasari nilai yang paling penting, aspek yang paling penting dalam agama, yaitu akidah. Makanya kemudian muncul, kalau tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wah di Indonesia ini sudah masuk akidah-akidah yang lain, sudah akidah-akidah yang lain. Alhamdulillah mayoritas ulama seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di NU maka ditambahi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dicetuskan oleh siapa? Dicetuskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Muzadi, kakak dari Kiai almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Nah, inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa aspek pertama kita harus kuat dalam agama kita. Lah agama ini bisa kuat, informasi tentang agama kita peroleh tentu dengan para ulama. Gandeng para ulama, semak ke para ulama, dekat dengan para ulama. Nomor 2, tadi saya katakan bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Agama sebagai pondasi, negara sebagai penjaga. Tanpa negara agama akan hancur, tanpa agama negara akan membabi buta. Nomor 2, siapa yang harus kita hormati? Adalah al-umara. Man ahanal umara khasirat dunya. Siapapun orang yang menghina umara, pemimpin baik dari tingkatan bawah, kalau di Indonesia mulai dari apa? RT ini. RT. Dari RT sampai presiden. Ini dipastikan akan rugi tentang dunia. Pasti. Ngurusi KTP, mun atokar ben RT melarat gawe KTP, tak gawe KTP, tak tanda tangani. Saya yakin tak tanda tangani. Mun urusan pilihan lain. Tapi kalau nyalai ke para pejabat, orang-orang yang mengerti atau yang berwenang tentang urusan-urusan dunia ini, kalau kita mesti melarat sampean. Enggak haji atau umroh sampean. Kalau sampean musuhi pejabat-pejabat yang ngurusi haji, oh tak kira tanda tangan nih, paspor tak kira keluar. Burung sih umroh, burung sih haji. Makanya tidak bisa. Umara sama ulama ini tetap harus gandeng. Tapi ada bagiannya masing-masing. Umara gak oleh masuk daerah ulama, ulama ojo terlalu masuk kepada daerah umara. Tapi ya oleh sekali-sekali umara masuk nanggone daerah ulama untuk mencari fatwa. Ulama jangan terlalu masuk kepada daerahnya umara hanya sekedar untuk menasehati. Jadi 2 hal ini yang harus kita pegangi di hidup di Indonesia. Maka NKRI Kak Dinto, ini sudah sempurna dalam tataran yang sudah demikian. Sempurna dalam arti bahwa masih meskipun banyak kekurangan. Karena ada kekurangannya, ya mari kita sempurnakan bersama.
Cek kemudian dibongkar. Analoginya kan dikadinto. Sampai ada punya rumah. NKRI ini kan rumah kita bersama. Keluarganya ya isinya saya, Ciasim, Kerawi, Kefadlan, isinya ada NU, ada organisasi yang lain, Muhammadiyah, Persis dan lain. Itu keluarga semua. Tapi kalau kemudian keluarga ini tidak sinkron, maka harus disinkronkan. Tapi rumah besar harus dijaga bersama, tidak bisa rumah besar ini hanya dijaga NU saja, tidak bisa, harus bersama-sama. Cuman karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama kadinto mayoritas yang ada di Indonesia, maka yang mayoritas harus juga melindungi yang minoritas, ngerangkul. Si minoritas jak nyale, yang minoritas jak nyale, ya nolongi. Mun sekiranya bagus, do bersama. Kalau rumah besar ini gentengnya bocor, ya jangan dirobohkan. Jangan dirobohkan. Kemudian tiba-tiba datang HTI dengan mengusung khilafahnya. Tidak bisa. Saya analogikan, loh sampai orang datang baru dengan konsep baru, tamu di rumah saya, ngatakan bahwa rumah saya bocor. Ya sudah, ganti gentengnya, tidak usah dibongkar kemudian ngusir saya. Kalau gentengnya yang rusak diganti gentengnya, kalau pintunya yang rusak diganti pintunya dan seterusnya. Kalau anggotanya rumah ada yang keliru ya dibetulkan, bukan kemudian diusir. Makanya kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menjadi motor di Indonesia dalam membangun peradaban di Indonesia. Tentu dengan organisasi-organisasi yang lain. Karena salah satu slogannya yang cukup kental dan harus kita pahami semuanya adalah al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan dan menjaga, merawat sesuatu peninggalan warisan-warisan nenek moyang kita dulu. Yang masih bagus, yang masih layak, kita teruskan saja. Masih kita teruskan. Dan mengambil sesuatu budaya, teknologi, hal-hal baru yang lebih bagus, monggo kita gunakan. Tetapi jangan melupakan yang lama. Ini keliru kalau kemudian ada yang baru kita terpencot dengan yang baru karena kebiasaan manusia. Dan kalau sekarang panjenengan ini kan kadang-kadang gini loh, lata melihat sesuatu yang baru kaget, melihat performan baru kaget, sehingga wah ini paling tepat nih kan, paling tepat. Dan kalau cerita saus, nih ada salah satu teman saya dosen itu kemudian dia kepingin beli rumah, kemudian cari pinjaman yang sekiranya syar'i betul, yang betul-betul berstandar syariat. Si tak ada ribana, si tak melalui bank. Yang nginjem apa ya? Saya bilang, ya sampai nginjem ke teman sampean. Kalau minjam di bank tidak ada katanya. Ada di Jawa Barat. Ya sampai ke sana. Sampai hidupnya di Sumeneb. Dan saya ingatkan, di Indonesia ini agak sulit menerapkan syariat, ekonomi syariat secara nyata, full agak sulit. Dan kalau diminkan noro RAK nasi ben kayak pas di Utama Raya situ Bondo, menarik dawuhnya Kiai Afufiddin Muhajir. Beliau kan pakar fikih, pakar usul fikih dan pakar tata negara, sepuh alim, sampai mengatakan begini di akhir dari musyawarah tentang ekonomi syariah, sulit ekonomi syariah itu diterapkan di Indonesia, sulit. Kenapa? Butuh masyarakat yang maju dulu, mapan dulu, sadaran tingkat tinggi, baru bisa. Dawanya beliau, ya sekarang Indonesia sulit. Kenapa sulit? Si utang tak ndek bayar, gempang utang menjadi tagih bayar melarat. Nek ka Indonesia rata-rata mun utang cek santak namun utang, tapi urusan bayar malopa. Pas bayar waktunya bayar lupa.
Tidak ada kesadaran. Sulit, peradabannya dulu dibangun, baru ekonomi syariah jalan. Malah beliau mengatakan justru yang menerapkan ekonomi syariah lumayan itu betul-betul hampir ke ekonomi syariah justru Inggris. Karena masyarakatnya sudah mapan, sudah sadar, sudah enak. Kalau masyarakatnya belum mapan, sulit menerapkan ekonomi syariah. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak ambu ongko jenenge. Tak ambu ongko jen. Sampeyan nyaman nek ben ngopi ben rokokan. Saya aja melolol. Tidak saya teruskan. Jadi sekarang ini kita harus mensyukuri apa yang sudah ada di Indonesia. Betul-betul kita syukuri, betul-betul kita jaga. Lah salah satu yang memperjuangkan Indonesia seperti ini adalah santri. Dan santri ini sudah ada mulai zamannya Wali Songo. Label santri sudah ada mulai zamannya Wali Songo. Ya mulai zamannya pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya, santri-santrinya ya ponakannya sendiri, anaknya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ada cerita ketika salah satu santrinya yang namanya Raden Fatah disuruh oleh setelah dinikahkan dengan putrinya Raden Rahmat sendiri yaitu Nyai Asiko atau Nyai Murtasimah, kemudian disuruh kamu ke barat saja Fatah, awakmu melaku ngulon jalan ke barat, cari tempat yang banyak bambunya, kemudian dicari jalan ke barat sampai nemu tempat di Demak di satu daerah yang banyak bambunya. Kemudian oleh Raden Fatah oleh Raden Rahmat disuruh begini, cari tempat yang ada bambunya, kalau ada bambunya cari bambu yang baunya room, cari bambu yang wangi baunya. Akhirnya jalan sama istrinya sama Nyai Asiko sampai di Jawa Tengah sekarang di daerah Demak itu ketemu gerombolan bambu-bambu karena perintah gurunya Raden Rahmat suruh nyari bambu yang wangi, dicari dengan ditemek-temek itu kemudian daerah situ dinamakan Demak. Akhirnya begitu. Akhirnya dapat bambu wangi itu dibuatlah satu rumah, dan pada perjalanannya ketika Raden Fatah ini mau wusul, mau menjadi waliullah, menjadi walinya Allah, dalam salah satu buku diceritakan sampai diprotes oleh wali-wali yang lain, sudah kamu jangan jadi wali, meskipun ya pada hakikatnya sudah waliullah, kamu jangan jadi wali, biar yang lain saja jadi wali ngurusi agama, kamu yang harus jadi sultan. Nek dadi wali kabeh gak ono sultane, entek kalah ambek Mojopahit. Lah kamu sebagai sultannya. Akhirnya beliau diangkat jadi sultan, menjadi raja di kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa, yaitu Raja Demak. Artinya apa? Bahwa yang saya katakan tadi, dua hal tidak boleh dipisahkan, agama dan negara. Agama sebagai pondasi, negara sebagai penjaganya. Tanpa agama negara membabi buta. Makanya kudu beda orang yang masuk dalam pemerintahan, kudu beda. Cuma kadang-kadang mau masuk pemerintahan terus pas mustakmal, ya pokok tak mutanajis lah, tak mutanajis atau najis, mustakmal neka mesti mau masuk pemerintahan neka. Tapi harus ada yang mendampingi pimpinan negara ini, orang-orang yang ngurusi negara dari bawah sampai ke atas, dari RT sampai ke presiden. Harus ada, di RT harus ada ustadz, ada kiai, di desa harus ada klebun, ada kiainya. Klebun tidak boleh meninggalkan kiai, kiai tidak boleh aju tak aju terhadap
Klebun harus dua-duanya kerja sama. Karena mendirikan madrasah klebun melolo tak bisa. Klebun hanya membangun fisiknya, si membangun rohnya, kiainya. Maka dua-duanya harus berkolaborasi. Nah inilah tugas kita bersama yang notabene-nya secara tidak langsung kita sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, secara umum kita sebagai santrinya para ulama, sebagai santrinya Wali Songo. Maka sekali lagi para hadirin harus kita syukuri sebagai umat Nabi, sebagai warga negara Indonesia, plus secara khusus dan kaula mensyukuri sebagai orang NU, orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terakhir, bahwa Indonesia ini tidak sempurna betul. Maka ada dawuhnya orang ahli usul mengatakan begini. Satu, kalau tidak bisa meraih sesuatu hal yang sempurna, maka di bawahnya. Kalau Indonesia ini tidak sempurna, iya, tetapi jangan kemudian diganti. An-nuzul ilal waqi, an-nuzul minal masalil a'la ila waqi'il adna. Kalau tidak bisa meraih idealisme yang tinggi, maka harus turun kepada kenyataan yang ada. Bahasa pepatah sekarang yaitu kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada negara Islam, ya sudah Indonesia kita nikmati. Mayoritas penduduknya agama Islam. Kalau memaksakan kemudian ilal masalil a'la, idealisme yang ideal, negara yang paling ideal, agamanya Islam semua, hukumnya Islam semua, tak kok Papua norok berontak menjadi merdeka, itu pasti. Buktinya Timur Leste sudah berontak, sudah keluar. Negara-negara atau pulau-pulau yang lain, provinsi yang lain yang bisa sangat dimungkinkan, kan Papua terus merongrong kita untuk merdekakan diri menjadi provinsi Injil. Ini harus kita sadari. Makanya para kiai-kiai dulu sudah jangan negara Islam, tidak usah negara ini, sudah enak. Kalau negara Islam mayoritas Islam, tapi kan masih ada eman. Kalau kemudian Papua ojol, emasnya berapa itu? Eman itu yang dipikirkan oleh para ulama kita yang begitu cerdas dengan pakai kaidah begini, an-nuzul minal masalil a'la ilal waqil adna, turun dari langit idealisme, cita-cita yang ideal muluk begini kepada kenyataan yang ada. Pada naden kaula tero andi innova, tero andi paciru mun tak kelar kibodana kikolte 100 dubolo kene bodona dinikmati. Ideal dan kaula beda pokok tapi beda kopi genom. Rokok nafas tepak habis gila. Itu ideal boleh teropoka tero ini kacongan pola dekik boleh poka. Ternyata beda kopi genom bakun. Mengkira nata rokok bisa ngampung sebelah nah. Benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini khususnya diri saya sendiri, semuanya Indonesia dan Islam tidak ada bedanya, semua mengarah kepada maqasidus syar'i yang 5. Indonesia punya tujuan yang hampir sama, bisa saya katakan sama, cuman caranya berbeda dengan tujuan syariat, yaitu semata-mata maslahah. Kaidah yang paling harus kita pegang adalah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih utama, harus dikedepankan daripada menarik kebaikan. Daripada Papua itu keluar karena kita memaksa negara Islam, lebih baik tetap negara NKRI. Papua masuk bagian dari kita, emasnya bisa untuk membangun Indonesia. Itulah pemikiran para ulama. Kiranya demikian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal famukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para Rabu semulja sekak dinto bedana orasi kebangsaan terkait kalaban hubungan epon dalam rangka perayaan Hari Santri Nasional. Dia kaselarana beton gola ngaturaki jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu sesami-sami menjaliki Allah, alhamdulillah hampir semua ranting NU saya bedening kecamatan kota Kak Dinto edelem rangkaian Zikra Maulidur Rasul yang sekaligus menyambut dan merayakan Hari Santri. Alhamdulillah hampir semua ranting saya bedai kecamatan kota Kadinto sami-sami memperingati. Malar muka cakan cas aja para pengurus paling kuat paling sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya pun mungkin dari Jakanca Lazis bede saya perlu yaturaki sobung ini Eki matur sakalangkong mewakili Jakanca Lazis nu MCNU kota ketika dinto agenda santunan deka anak yatim termostad Afin. Alhamdulillah ampun kenging saponapa tahun Kak Dinto tetap berjalan. Mela dari Kak Dinto dukungan terpartisipasi para ajunan seje tantona sangat yarap mangkana sebagai bentuk pertanggungjawaban estoepon beton gola menangka pengurus MBC juga sengkah manabi nak kanak sampai epa mancing foto estoepon beton gola pangrasa cangkolang. Namun Kak Dinto semata-mata sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Cakancah Lazisno sebagai pengelola Kak Dinto. Jadi perlu didokumentasikan, bukan untuk maksud yang lain-lain, hanya semata-mata sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur. Jadi sekali lagi ngarep dek keperajunan saja barangkali yang bisa menjadi donatur ngereng ya tore menghubungi Cakancah Lazisno MBC NU kota tor insyaallah Kak Dinto amanah. Para Rabu semulja parlo yaturaki oneng cuken perolehan i'anah syahriyah malam semangken kenging 114.000 rupiah. 114.000 rupiah. Matur sakalangkong. Tor pengumuman kangkui giliran Lailatul Iktima bulan deting bulan November engki Kak Dinto ranting NU Parsanga. Siap engki? Alhamdulillah siap Kak Dinto ketua iPhone. Jadi sekalian lagi ngaturaki oning deka Cakancah setuju bahwa papangkian Lailatul Iktima kangkui bulan deteng bulan November insyaallah Kak Dinto peti laksanakin neng minggu ketiga hingga Kak Dinto neng ranting NU Parsanga. Para Rabu hadirin hadirat sesami-sami waljaki Allah kangkui langkong sampurnana lampat reka malam semangken bedi top atau bene bungkase kalaban pamawasan doa esona dek kaselerana Yai Haji Fadlan Masyuri kang kui memimpin pamawasan doa Kak Dinto bekto beten kaula ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la bahrumah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
اللهم احشرنا غدا معه في زمرته وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في طلابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا فإنك التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا محمد يا نبي الرحمة إنا نسأل بك إلى الله في حاجاتنا كلها لتقضى. اللهم اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para rebu sesami mulja sekak dinto badana papanggian Lailatul Ijtima MBCNU Kota malam semangkin malar moga papanggian kak dinto itu dia papanggian sebarokah sehingga bisa apakah mahabbah semakin cinta betul kalau dekat Rasulullah, semakin senang dekat ulama, semakin senang dekat Nahdlatul Ulama. Terok kenginga barokah pon para muassis Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir pon dari betul gola menangkala parenteng tarekah dari awal kantos akhir. Atas sateja kacang kolangan ator baik si samar taban sepadeng penyona sapora saya sobong batas sepon. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.